Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 pagi. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan saya pada materi bab 7 tentang mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Strategi bersaing berbasis non-pasar seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu ke perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Lingkungan kelembagaan Cina perusahaan di Cina harus memindai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 kualitas lingkungan kelembagaan utama. Ada 6 yang termasuk dalam kelembagaan utama. Yang pertama, transisi, berkelanjutan ke ekonomi pasar. Yang kedua, membuka diri ke panggung dunia. Dan ketiga, melanjutkan perkembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Yang keempat, peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah. Yang kelima, keanekaragaman geografis dan perbedaan. Dan yang keenam, pasar produk yang berkembang pesat. Kapabilitas dalam strategi non-pasar, strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan menu fasilitas atau menahan penciptaan nilai organisasi. Dalam studi perusahaan penerbangan ditemukan bagaimana selama keputusan manajer dalam menanggapi beberapa proses kebijakan publik tertentu, kemampuan politik masih dapat diciptakan Indonesia. Strategi non-pasar dan masalah sosial dari sudut pandang sosiologis. Strategi tidak terfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik beberapa pemangku kepentingan organisasi. Yang pertama, pencapaian status. Pada pencapaian status, yaitu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya atau otonomis melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi, yaitu mencapai status sosialnya. Yang kedua, otonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pemerintah sendiri, yaitu menjelaskan di daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, inovasi. Ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakrasai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi ialah subuh ide, gagasan,
objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Yang keempat, identitas. Identitas memiliki tanda ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya, modal. Sosial modal adalah hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas. Hubungan sosial dalam masyarakat yang spektrum yang luas yaitu sebagai perekat sosial atau social blue. Ia menjaga kesatuan anggota masyarakat atau bangsa secara bersama-sama. Selanjutnya, strategi dan pasar dan CCR. Studi tentang strategi telah difokuskan terutama pada tingkat supradalam dari aspek kompetitif dari aktivitas dan perilaku perusahaan. Akibatnya, literatur strategis kurang memperhatikan praktik mikro atau lingkungan kebanggaan yang membentuk strategi bersaing. Selain perspektif fungsional dari strategi non-pasar, teori pelembagaan yang dinamis terinspirasi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang strategi non-pasar. Muncul dalam pemahaman-pemahaman ini, perusahaan menggunakan strategi dan pasar untuk non-pasar untuk menjadi legitimasi dan mengatasi kewajiban asing mereka, dengan misalnya bertujuan untuk memperbaharui pengaturan agenda dengan regulator yang relevan atau dengan menemukan titik akses. Ia memungkinkan prakiraan perubahan apapun pada lingkungan mendasar. Pergerakan penting lainnya dari literatur non-pasar adalah hal CDR dan strategi politik perusahaan secara khusus Sivia atau Lepton et al. 2013 adalah aspek inti dari strategi di non-pasar karena kesuksesan di pasar politik memfasilitasi kesuksesan dan strategi kompetitif. Menggunakan strategi non-pasar di seluruh konteks kelembagaan yang berbeda, misalnya Gowrie et al. 2014, Lawton et al. 2013, Lawton Olby Menzenar, dan Neck 1995 dalam konteks negara berkembang. Pada khususnya, Doh et al. 2021, Elsan dan Benson Rea 2018. Lebih lanjut, artikel tersebut menanggapi keseruan untuk mengintegrasikan dua dominan. Dominan dari strategi pasar CPA dan CSR, Baron 2001, Friends, Nice dan Stephens 2014, France et al. 2017, Reddy Goulds et al. 2006. Baiklah, mungkin sekian yang dapat disampaikan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang dan salam sehat.